Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok materi 3 yang materinya memuat tentang demokrasi konstitusional Indonesia dan implementasinya, kekuasaan dan hak minoritas, dasar dan budaya demokrasi, konflik, mufakat, konsensus, dan disensus. Materi yang pertama akan disampaikan oleh Muhammad Rian Sopyan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rian Sopyan. Kali ini saya akan menjelaskan tentang pengertian demokrasi konstitusional dan ciri-cirinya. Demokrasi berasal dari bahasa Yunani demokratia, yang artinya kekuasaan rakyat, yang terbentuk dari kata demos yang berarti rakyat dan kratos kekuatan atau kekuasaan. Demokrasi adalah bentuk pemerintahan di mana semua warga negaranya memiliki hak setara dalam pengambilan keputusan yang dapat mengubah hidup mereka. Konstitusional akar dari kata konstitusi, yang artinya segala ketentuan dan aturan mengenai ketatanegaraan atau kita sebut undang-undang. Sedangkan arti konstitusional itu sendiri adalah segala tindakan atau perilaku seseorang maupun penguasa berupa kebijakan yang dipatuhi atau didasarkan konstitusi. Jadi, demokrasi konstitusional adalah sistem politik yang menganut kebebasan individu. Secara konstitusional, ini dapat diartikan sebagai hak-hak individu dari kekuasaan pemerintah. Demokrasi konstitusional sendiri adalah salah satu tipe demokrasi yang mana kekuasaan kaum mayoritasnya dilakukan dalam memenuhi kerangka kerja konstitusi. Yang kedua, ciri-ciri demokrasi konstitusional. Yang pertama adalah membutuhkan persetujuan rakyat dalam melakukan otoritas. Kedua, memiliki aturan utama dan hak minoritas. Meskipun peraturan mayoritas, hak-hak fundamental individu-individu minoritas dilindungi. Hak minoritas adalah di bawah demokrasi konstitusional, hak-hak yang tidak bersuara atau tidak berpihak dijamin dengan baik melalui konstitusi. Yang ketiga, pemerintah memiliki keterbatasan. Kekuasaan pemerintah dibatasi oleh undang-undang dan konstitusi tertulis atau tidak tertulis yang dipaksakan oleh orang-orang yang berkuasa. Pemerintah yang terbatas. Pemerintah dalam demokrasi konstitusional terbatas dan seperti bentuk demokrasi lainnya di mana pemerintah dapat dibubarkan setiap saat. Yang keempat, terdapat batasan antar kelembagaan. Yang kelima, kekuasaan terpisah dan dibagi. Keenam, memiliki wewenang untuk melakukan pengawasan di cabang lain. Ketujuh, terdapat proses hukum. Hak individu atas kehidupan, kebebasan, dan properti dilindungi oleh jaminan proses hukum yang wajar. Ketujuh, pemilu yang dilangsungkan terjamin damai dan aman. 8. Hak dasar, di mana konstitusi ini memungkinkan orang untuk mengetahui hak-hak mereka dan memastikan bahwa hak-hak mereka dilindungi. Ada kebebasan dasar campur tangan rakyat dalam urusan pemerintahan. Yang terakhir, memberikan kebebasan untuk kaum mayoritas. Inilah aturan yang memberi mayoritas kesempatan untuk mengekspresikan pandangan dan pendapat mereka dalam urusan pemerintahan. Aturan mayoritas memberikan hak kepemimpinan kepada rakyat dan dengan demikian mendapatkan dukungan penuh dan pengakuan atas massa seperti sistem kabinet. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi berikutnya akan disampaikan oleh saya sendiri, yaitu Nadia Septian Razah. Jenis-jenis demokrasi konstitusional. Yang pertama ada pluralisme. Pada demokrasi ini, mayoritas orang diizinkan untuk menggunakan pandangan, pendapat, dan gagasan. Hal ini menyebabkan warga negara mendapatkan ruang untuk berpartisipasi secara luas. Kemudian yang kedua ada demokrasi konstitusional republik. Demokrasi ini memungkinkan prosesi atau iring-iringan isu yang menyangkut negara.
Hal ini mencakup semua orang dari semua negara, tapi hanya pada isu-isu yang menyangkut pada negaranya saja. Kemudian yang ketiga, yaitu konstitusional langsung, yaitu progresi dan prosedur pada demokrasi ini sesuai dengan konstitusi negara dan memungkinkan partisipasi langsung warga negara dalam urusan politik. Demokrasi konstitusional di Indonesia. Pada saat itu, pemerintahan di Indonesia masih belum stabil, sehingga mengalami beberapa pergantian demokrasi. Nah, pada tahun 1949 sampai 1959, Indonesia mengganti sistem pemerintahannya menjadi parlementer. Pada umumnya, sistem ini tuh sama aja kayak demokrasi konstitusional. Saat itu merupakan masa kejayaan demokrasi di Indonesia. Karena hampir semua elemen demokrasi dapat kita temukan perwujudannya dalam kehidupan politik di Indonesia. Seperti contohnya, parlemen dapat mengeluarkan mosi tidak percaya yang dapat mengakibatkan kabinet harus meletakkan jabatannya. Seiring berjalannya waktu, dalam pelaksanaannya, demokrasi konstitusional ini mengalami kegagalan. Yang pertama, karena munculnya usulan presiden untuk membentuk pemerintahan yang melibatkan semua kekuatan partai termasuk partai komunis. Nah, hal ini tuh mendapat tantangan yang sangat kuat dari sejumlah partai politik, terutama Masyumi dan PSI. Yang kedua, Dewan Konstituante mengalami jalan buntu untuk mencapai kesepakatan perumusan ideologi nasional. Yang ketiga, dominannya partai politik aliran sehingga membawa konsekuensi terhadap pengelolaan konflik. Yang keempat, basis sosial ekonomi yang masih sangat lemah. Oleh karena itu, akhirnya pada tahun 1959, sistem demokrasi Indonesia diganti lagi menjadi demokrasi terpimpin. Materi selanjutnya akan dibawakan oleh Muhammad Haidar Yusuf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Haidar Yusuf. Di sini saya akan menjelaskan tentang implementasi demokrasi konstitusional. Implementasi. Berikut ini merupakan prinsip demokrasi konstitusional yang diterapkan di berbagai negara, termasuk Indonesia. Yang pertama, memberikan hak-hak dasar warga negara, yakni seperti pemberian jaminan hak asasi manusia dan hak warga negara oleh pemerintah. Lalu yang kedua, kesetaraan, yakni dengan tidak adanya diskriminasi berdasarkan jenis kelamin, ras, agama, politik, dan sebagainya. Lalu yang ketiga, keadilan. Maksud dari keadilan ini jadi tidak ada golongan, lapisan, kelompok, satuan, atau organisasi yang diberi keistimewaan atau hak-hak khusus. Lalu yang keempat, adanya keterbukaan. Contoh dari ada keterbukaan ini seperti keterbukaan informasi publik. Keterbukaan informasi publik ini memberi peluang bagi rakyat untuk berpartisipasi dalam berbagai kebijakan publik. Lalu yang terakhir, terdapat keamanan dan privasi. Jadi, demokrasi konstitusional ini mengakui dan melindungi integritas ranah privat dan sosial yang terdiri dari keluarga, pribadi, agama, dan asosiasi seperti kegiatan lainnya. Kemudian materi selanjutnya akan dibawakan oleh Muhammad Tegar Hartono. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Tegar Hartono dari kelas 1B Pendidikan Biologi. Saya merupakan bagian dari kelompok 3 mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan. Di sini yang membahas tentang demokrasi konstitusional Indonesia dan implementasinya. Di sini saya akan menjelaskan tentang kekuasaan dan hak minoritas. Kekuasaan dan hak minoritas. Kelompok minoritas memiliki hak untuk mengembangkan, menikmati, dan memberdayagunakan seluruh kekayaan kultur, tradisi, dan bahasa mereka sesuai dengan kearifan lokal yang mereka miliki sebagai ruang perkembangan kebudayaan. Kemudian ada macam-macam minoritas. Yang pertama ada minoritas etnokultur, yang merupakan kelompok yang terdiri dari imigran serta keturunan yang berdiam di suatu negeri lain selain negeri mereka sendiri, dan mereka yang sejak lama memiliki tradisi dengan cara hidup yang berbeda dari golongan mayoritas. Kemudian ada minoritas nasional,
yaitu yang secara historis merupakan komunitas yang menetap dengan bahasa yang berbeda atau dengan kultur mereka sendiri. Kemudian ada suku asli, merupakan kelompok yang telah menetap lebih dulu daripada mayoritas lain dan telah menjadi minoritas dengan cara penaklukan ataupun kolonisasi. Kemudian ada pun hak minoritas. Meskipun dalam demokrasi konstitusional kaum mayoritas adalah yang paling berkuasa, namun hak-hak dasar dari individu dalam kaum minoritas masih tetap terlindungi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Nadira Nurul Syifa. Selanjutnya adalah materi mengenai dasar dan budaya demokrasi. Budaya demokrasi atau kultur demokrasi adalah ragam nilai, sikap, dan perilaku warga negara yang dapat menopang kehidupan politik demokratis. Nilai-nilai tersebut dapat terekspresikan secara kultural dalam kehidupan warga negara sehari-hari. Kehidupan politik yang demokratis dapat digambarkan pula dengan adanya pengutamaan kepentingan bersama di atas kepentingan golongan dan pribadi, sikap saling percaya, toleran, adil, dan mengedepankan musyawarah dan mufakat. Prinsip-prinsip demokrasi yang dipraktikkan secara terus-menerus akan menghasilkan budaya demokrasi di suatu negara. Jika kita berpikir apakah Indonesia ini bisa dikatakan sebagai negara yang demokrasi, kita bisa lihat bagaimana sikap antar warga negaranya dalam kehidupannya sehari-hari. Budaya demokrasi ini bukanlah suatu budaya yang tunggal, melainkan kumpulan dari ragam nilai serta sikap yang mengarahkan pada kehidupan politik yang demokrasi. Adapun contoh budaya demokrasi yaitu yang pertama, taat pada hukum yang berlaku. Berdasarkan bentuknya, hukum itu ada dua, yaitu hukum tertulis, yaitu hukum yang ditulis dalam perundang-undangan. Contohnya hukum pidana yang dicantumkan di KUHP pidana. Yang kedua yaitu hukum tidak tertulis. Hukum ini adalah hukum yang tidak tertulis di dalam perundang-undangan atau disebut juga hukum kebiasaan, tetapi masih dijunjung tinggi, hanya saja tidak tercantum. Contohnya ini adalah hukum adat di suatu daerah. Berdasarkan sumbernya, hukum ini dibagi menjadi 5, yaitu yang pertama hukum undang-undang. Hukum undang-undang adalah hukum yang tercatat di dalam peraturan perundang-undangan. Yang kedua adalah hukum adat. Hukum adat adalah hukum yang terletak di peraturan-peraturan adat. Yang ketiga, hukum traktat. Hukum traktat adalah hukum yang diciptakan karena suatu perjanjian antara negara-negara yang terlibat. Yang keempat, hukum doktrin. Hukum doktrin adalah hukum yang diciptakan dari pendapat berbagai para ahli hukum yang terkenal karena kemampuan dan pengetahuan. Yang terakhir yaitu hukum jurisprudensi. Hukum jurisprudensi adalah hukum yang dibentuk oleh keputusan hakim. Contoh dari budaya demokrasi yang kedua adalah menyadari tanggung jawabnya. Tanggung jawab di sini berarti bahwa kita harus menjalankan profesi masing-masing. Contohnya, kita sebagai seorang pelajar harus menyadari bahwa tanggung jawab kita adalah untuk belajar. Contoh budaya demokrasi yang ketiga yaitu bekerja sama, rukun, dan toleran. Budaya kerjasama, rukun, dan toleran inilah hal yang paling utama, terutama di Indonesia yang memiliki berbagai macam perbedaan. Jika hal ini tidak dimiliki, maka bisa dipastikan negara ini akan terpecah belah. Yang selanjutnya yaitu anti-hoax, propaganda, dan berita palsu. Semakin majunya teknologi, maka semakin maju pula media sosialnya. Maka di mana di media sosial tersebut juga rentan mendapatkan berita-berita hoax. Jika orang tersebut tidak menelusuri lebih lanjut mengenai berita tersebut, maka dimungkinkan ada kesalahpahaman sehingga membuat perpecahan. Yang selanjutnya yaitu anti korupsi. Korupsi ini merupakan masalah global yang harus menjadi perhatian kita semua. Anti korupsi secara eksplisit mengacu pada nilai-nilai demokratis dan keadilan, di mana korupsi ini akan terus berlanjut sampai pihak-pihak yang berkepentingan mengakhiri itu. Oleh karena itu, kita harus memiliki budaya untuk tidak mengambil hak orang lain, sehingga suatu saat kita menjadi wakil rakyat, kita tidak haus akan hak orang lain. Kemudian materi selanjutnya akan dibawakan oleh Nadia Adawiyah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nadia Adawiyah, NIM 12020600056. Selanjutnya saya akan menjelaskan materi tentang konsensus. Konsensus ini dimaknai sebagai adanya cita rasa bersama. Dalam bahasa Inggris, sensus komunis atau common sense. Konsensus politik adalah kesepakatan politik yang sungguh mampu menggalang segenap warga atau mampu mewadahi aspirasi sebagian besar warga, sehingga dapat diterima sebagai landasan bersama bagi segenap masyarakat dan mampu menjabatani perbedaan kepentingan ideologi maupun doktrin komprehensif para pihak di dalamnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan materi terakhir akan dibawakan oleh Natasha Ramadhani Harahap. Perkenalkan, nama saya Natasha Ramadhani. Di sini saya akan menjelaskan tentang disensus. Disensus merupakan pandangan setiap warga sebagai individu yang unik atau sebagai suatu unikum dan berbeda dengan individu lain yang tidak dapat terjembatani apalagi terleburkan dalam hubungannya dengan individu-individu lain sehingga mengakibatkan adanya otonomi radikal dalam kolerasi tersebut. Pada dasarnya, konflik ini sama dengan disensus, dan mufakat sama dengan konsensus, yang keduanya memiliki arti yang saling bertolak belakang. Mungkin sekian dari kelompok kami mohon maaf apabila masih banyak kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.